Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Better Truck the Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Xiaoyan tersenyum kecut di dalam hatinya. Dia untuk disalahkan atas hal-hal buruk yang dilakukan oleh Yang Mulia. Mengikuti kelinci Bingyun ke istana kristal besar, seluruh aula memancarkan udara sedingin es. Dan tidak ada orang lain di seluruh istana. Artinya, seluruh istana kristal ditempa oleh permaisuri sendiri. Ketika dia datang ke aula utama, Xiaoyan melihat kristal besar berdiri tegak di dalamnya. Dan ada sosok cantik di kristal itu, dan tidak ada fluktuasi kehidupan saat ini. Yang Mulia, apakah ini benar-benar kamu, Yang Mulia? Pada saat ini, suara-suara halus datang dari segala arah. Xiaoyan melihat sekeliling dan akhirnya mengunci permaisuri. Xiaoyan mengepalkan tinjunya sedikit dan menjawab, Yang Mulia telah jatuh. Aku adalah reinkarnasinya. Permaisuri bisa manggilku Xiaoyan. Reinkarnasi di dunia secara alami harus sepadan dengan Yang Mulia. Apa katamu? Wu Chongsheng telah jatuh. Jadi maksudmu Sensi telah dikalahkan? Qian Ying dalam kristal tidak membuka matanya. Xiaoyan perlahan mendekat dan perlahan-lahan melihat kristal itu dengan jelas. Sosok cantik itu diam-diam ada di antara mereka. Meskipun matanya tertutup, tampaknya telah kehilangan vitalitas. Tetapi penampilannya seperti ini hanya dapat dijelaskan dalam 4 kata. Mengejutkan dan mengejutkan. Kecantikannya bahkan agak mirip dengan permaisuri. Dia memancarkan rasa bangsawan. Dia mengenakan rok biru muda dengan sulaman kelopak bunga sakura halus di sudut rok. Xiaoyan telah melihat kelopak ini sebelumnya. Mereka ada di tanaman di kuil kuno. Itu indah saat mereka mekar penuh. Ada juga jepit rambut emas di kepalanya. Setelah Xiaoyan melihat dengan hati-hati, hatinya bergetar. Itu persis sama dengan jepit rambut kaca naga dan ponik yang diberikan kepadanya oleh permaisuri. Sepertinya lebih dari satu hadiah. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk mendesah bahwa Yang Mulia berada beberapa tingkat di atasnya dalam hal wanita. Sensi belum dikalahkan, tetapi krisis sudah dekat. Saya juga terpaksa datang ke sini berharap untuk mencari bantuan permaisuri untuk menerobos keabadian dan berjuang untuk Sensi. Xiaoyan menggenggam kedua tangannya. Mengapa Gu Zhongsheng ingin bereinkarnasi? Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa menyelamatkan Sensi. Apa gunanya reinkarnasi? Mungkinkah dia hanya ingin melupakanku? Suara halus keluar, penuh dengan kesedihan. Yang Mulia tampaknya telah menyegel ingatannya. Jadi saya tidak memiliki ingatan yang terbangun. Untuk Yang Mulia, Xiaoyan tersenyum kecut. Sungguh, tidak ingat apa-apa lagi. Nada kasar wanita sangat kecewa dan Xiaoyan mengangguk. Lalu, bagaimana kamu tahu namaku? Dan siapa yang memintamu untuk mencariku? Permaisuri bertanya lagi, dan Xiaoyan menggaruk kepalanya dengan senyum asam. Itu dari istri Yang Mulia di Sensi. Dia memintaku untuk datang ke dunia nyata Xuanyin untuk menemukanmu. Mungkin kamu bisa membantuku, jadi saya datang ke sini. Xiaoyan menjawab dengan jujur dan tidak perlu menipu permaisuri. Ini adalah usia dari segala usia. Aku telah jatuh dan aku khawatir aku tidak dapat lagi membantumu. Suara halus permaisuri melanjutkan dan Xiaoyan tidak berhenti di situ. Xiaoyan berkata dengan lembut, permaisuri sepertinya tidak bisa melepaskannya dan bisa merasakan kesedihannya yang dalam dari nada bicaranya. Dia bilang dia akan datang lagi, tapi dia tidak menyangka akan datang lagi dengan cara ini. Tidak peduli apa, dia datang memenuhi janjinya. Kalau begitu, aku akan membantumu lagi. Suara permaisuri keluar, dan kelinci Bingyun menjadi sangat cemas. Permaisuri, tidak, jika Anda bangun lagi, Anda akan benar-benar menghilang dari dunia. Namun, sebelum kelinci Bingyun selesai berbicara, kristal besar mulai meleleh perlahan, dan itu tidak berhenti.
Karena apa yang dikatakan kelinci Bingyun, ribuan tahun kehidupan disimpan hanya untuk menunggunya. Sekarang dia telah menepati janjinya. Tidak ada alasan untuk terus eksis. Dia membutuhkan bantuan saya. Suara permaisuri keluar dan kristal itu meleleh sepenuhnya. Sosok permaisuri berdiri di udara, lalu perlahan membuka matanya. Melihat ini, mata Xiaoyan juga tiba-tiba menyusut. Permaisuri memiliki kulit halus, mata cerah, dan kulit tembus pandang. Seperti salju, 3.000 helai rambut tersebar di pundaknya, tanpa aksesoris rambut tambahan. Matanya penuh air dan fluktuasi cahaya menatap Xiaoyan. Menatap Xiaoyan yang sedikit linglung. Permaisuri menutup mulutnya dan terkekeh. Matanya tiba-tiba berubah menjadi bulan sabit. Meskipun nama permaisuri mendominasi, tampaknya tidak cocok dengan penampilannya sama sekali. Dapat dirasakan dengan jelas bahwa permaisuri benar-benar keluar dari karakter wanita dengan kelainan ekstrim. Apa yang Xiaoyan rasakan dari mata kaisar wanita adalah kelembutan seperti air. Matanya penuh kasih sayang, dan kesan pertama memberi orang kelembutan yang bisa didekati. Bagaimana kamu bisa begitu lemah dalam hidup ini? Permaisuri perlahan turun seperti peri, menatap Xiaoyan dengan matanya yang indah, dan berkata sambil tersenyum. Saya sudah melakukan yang terbaik. Dunia esensi memiliki masalah internal dan eksternal, dan ada terlalu sedikit kesempatan bagi saya untuk berlatih. Saya harap saya dapat menerobos ke alam keabadian dalam satu gerakan, kata Xiaoyan dengan senyum masam. Terobosan keabadian? Tidak sulit sama sekali, kata permaisuri dengan lembut. Xiaoyan sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu. Apakah ada cara bagi permaisuri untuk meningkatkan kekuatanku dengan cepat? Xiaoyan bertanya dengan penuh semangat. Permaisuri mengangguk sedikit, dan kelinci Bingyun berlari ke pelukan permaisuri, membelai bulu halus kelinci Bingyun dengan jari-jarinya yang ramping seperti batu giok. Dan kelinci Bingyun juga menunjukkan ekspresi yang nyaman. Kejadian Ki Anda terburu nafsu. Saya khawatir Anda telah secara paksa meningkatkan kekuatan Anda untuk waktu yang lama. Sekarang ada hambatan. Ada cukup sumber daya di bintang Auxing, tetapi efek dari penyerapan paksa Anda dapat diabaikan. Anda dapat menerobos Dewa Pertempuran Bintang 9, tetapi jika demikian, saya khawatir Anda tidak akan dapat menembus alam abadi dalam 10.000 tahun. Permaisuri memandang Xiaoyan, dan sekilas dia melihat banyak masalah di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum kecut. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti hal ini? Tetapi situasi yang dihadapi Sensi dipertaruhkan. Berkali-kali Xiaoyan tidak bisa terlalu keberatan. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berlatih dengan paksa. Melahap semua jenis buah spiritual dengan panik, menggunakan energi sumber agung untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya sendiri. Ayo pergi. Permaisuri berjalan keluar dari istana dengan langkah teratai. Apakah permaisuri punya solusi? Xiaoyan buru-buru mengikuti permaisuri dan bertanya. Kultivasimu terburu nafsu. Jadi bersiaplah untuk penebusan dosa, bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Hanya ketika kultivasi distabilkan, kita dapat membuat pengaturan lain, kata permaisuri perlahan. Maafkan kultivasi? Xiaoyan sedikit bingung. Latihan yang biasa sudah sangat sulit. Misi pertamamu adalah meledakkan semua ki sumbermu dan terbang mengelilingi bintang Auxi ratusan kali. Kamu tidak bisa berhenti tanpa ki sumber. Berdiri di luar istana kristal, permaisuri memandangi planet sebening kristal ini dengan matanya yang indah, menoleh untuk melihat Xiaoyan dan bergumam. Karena permaisuri tidak memberitahu Xiaoyan bahwa ada banyak monster di bintang kristal ini, dan kekuatan mereka semuanya itu cukup kuat. Jadi Xiaoyan dikelilingi oleh monster yang tak terhitung jumlahnya. Hal yang paling menakutkan adalah monster-monster ini tampaknya telah diperintahkan. Begitu mereka menemukan Xiaoyan, mereka akan mengejarnya. Oleh karena itu,
Ada puluhan monster yang mengejar Xiaoyan kapan saja. Ini bukan latihan yang sulit. Ini tidak terlalu sulit. Xiaoyan memegang 8 penguasa. Dan beberapa monster di depannya mencegatnya. Hanya untuk melihat api dan guntur naik. Menghancurkan monster itu setelah beberapa kaki. Bukankah itu terlalu sulit? Maka biarkan kamu melihat. Mengapa mereka tidak berani mendekat bintang Auxing? Permaisuri mengangkat bibirnya sedikit, membelai kelinci Pingyun di lengannya. Pada saat yang sama, seluruh bintang Auxing tiba-tiba meledak menjadi cahaya ungu yang sangat menyilaukan. Dan Xiaoyan yang melesat di udara jatuh lurus ke bawah seperti burung yang kehilangan sayapnya. Dengan keras, sebuah kawah besar pecah langsung ke tanah. Xiaoyan yang terbaring di tanah ketakutan. Kekuatan ini sepertinya menyelimutinya, seperti tekanan dari orang kuat yang abadi. Itu benar-benar membuat Xiaoyan tidak bisa berdiri untuk sementara waktu. Tapi, monster di sekitarnya yang menyerangnya sepertinya tidak terpengaruh sama sekali, dan terus menyeringai padanya. Pada saat berikutnya, monster besar menelan Xiaoyan ke dalam perutnya dalam satu tegukan, tapi tidak ada gerakan. Permaisuri, dia tidak akan mati begitu saja di dalam perut monster itu, kan? Kelinci Pingyun khawatir. Mata indah permaisuri sedikit menyipit. Dia mengangkat kepalanya sedikit, dan cahaya redup menyinari wajahnya. Wajahnya memukau dan tak tertandingi. Meskipun kekuatannya sedikit lebih lemah dengan kekuatan fisiknya, ditubuhkan setidaknya ribuan tahun untuk mencernanya. Lagi pula, dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, dan itu sama dengan Yang Mulia saat itu. Butuh waktu kurang dari 3 tahun untuk mencernanya. Diadaptasi dengan kekuatan anti bintang Auxing yang ekstrim. Aku ingat pria itu sudah abadi ketika dia datang ke sini, dan dia masih memiliki jalan panjang sebelum menjadi abadi. Di lengan Chen Xianyuan, dia merentangkan pinggangnya dengan nyaman. Jika dia benar-benar reinkarnasi dari Yang Mulia, saya pikir saya harus tahu alasan mengapa dia berkultivasi sangat lambat. Jika dia memiliki roh dunia sensi, kekuatannya seharusnya sudah lama mencapai keabadian. Kecuali, gumam Xianyuan. Kelinci Pingyun juga penasaran menunggu jawabannya. Kecuali ketika Yang Mulia datang ke dunia tanpa pemilik, dia merusak keseimbangan dunia. Dan dengan demikian mendapatkan banyak masalah. Dia di garis waktu lain, dan dia mengambil bagian dunia yang seharusnya menjadi miliknya sendiri. Permaisuri berkata perlahan, dan pada saat yang sama, binatang ajaib yang menelan Xiaoyan meledak dari sisi jauh dengan keras. Di antara percikan darah dan daging, sesosok tubuh yang diselimuti api dan guntur muncul entah dari mana. Terengah-engah dan berdiri perlahan meskipun sulit. Matanya tampak terbakar dengan nyala tekad. Detik berikutnya, banyak monster menyerang Xiaoyan yang berdiri di depannya. Xiaoyan saat ini seperti bayi yang baru lahir, dan bahkan harus belajar berjalan dari awal. Meskipun sulit, Xiaoyan berusaha keras untuk beradaptasi. Xiaoyan ditelan monster beberapa kali lagi. Meskipun sulit, Xiaoyan sudah mencoba mengambil langkah pertamanya. Dan segera Xiaoyan belajar berjalan. Aku tidak pernah merasa berjalan adalah tugas yang berat. Xiaoyan tersenyum kecut. Dia menyesali apa yang dia katakan sekarang. Pada saat ini, monster lain datang ke arah Xiaoyan dengan mulut berdarah terbuka lebar. Xiaoyan tidak takut ditelan, karena dengan kekuatan fisiknya, dia dilindungi oleh jantung guntur. Jadi dia tidak akan menderita luka fisik apapun. Hanya saja, yang membuat Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman adalah bau busuk dan daging cincang dari gigi tajam itu. Ayo lagi! Xiaoyan memindahkan langkahnya. Dia benar-benar ingin melarikan diri, tapi dia tidak bisa melarikan diri. Xiaoyan melawan untuk sementara waktu, tetapi akhirnya ditelan oleh monster ini dan terus berlanjut. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi Xiaoyan akhirnya bisa berjalan. Setelah beberapa bulan, entah berapa banyak monster yang menelannya, akhirnya belajar lari.
tapi dia masih tidak bisa melarikan diri pada awalnya. Tetapi tekanan pada tubuhnya tampaknya sedikit mereda, dan dia mampu mengeluarkan penguasa Bread Swan untuk melakukan serangan paksa. Perasaan memegang penguasa Bread Swan saat ini sama seperti ketika Xiaoyan bertarung melawan makhluk abadi. Bahkan sangat sulit untuk mengayunkannya, tetapi dia selalu membuat kemajuan dengan lambat. Dan waktu telah berlalu. 1 tahun kemudian, lusinan monster meraung, dan di depan mereka ada sosok yang bergerak dengan cepat, dan kecepatannya semakin cepat. Pada saat ini, Xiaoyan, meskipun dia belum bisa terbang, sudah beradaptasi dengan Auxing. Ini kekuatan anti bintang yang ekstrim dari bintang. Xian Yuan menyaksikan adegan ini dan kemudian berkata perlahan, "Oke, mari sebarkan berita kesembuhan saya." Begitu kata-kata itu jatuh, di tangannya terkejut. Tidak mungkin, Permaisuri, begitu berita keluar, musuh pasti akan tertarik. Dengan tubuh Permaisuri saat ini, tidak cocok untuk menghadapi pertempuran yang terlalu sengit, kata Bing Yuntu, dan Permaisuri tersenyum tipis. Tentu saja, aku mencarinya. Dia, kekuatan dewa pertempuran bintang 7, tetapi ada pusat kekuatan abadi di dunia nyata Xuan Yin. Bagaimana dia bisa menjadi lawan? Kelinci Pingyun bertanya. Di matanya Xiaoyan terlalu lemah. Kan masih ada kamu. Terlebih lagi, saya tidak berpikir dia harus selemah kelihatannya. Permaisuri tersenyum, dan mata kelinci Pingyun menunjukkan pandangan yang aneh. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia hanyalah dewa petarung bintang 7, dan dia masih dalam tahap awal. Permaisuri, saya pikir masih ada yang salah. Meskipun saya di sini, saya hanya akan melindungi Permaisuri dan tidak akan merawatnya, jawab kelinci Bingyun. Dengarkan aku, dia membutuhkan krisis seperti itu. Jika tidak, maka akan sulit untuk tumbuh dewasa. Aku percaya padanya. Permaisuri menatap sosok Xiaoyan, dan itu cermin di matanya, seolah itu adalah yang mulia. Pada akhirnya, kelinci Bingyun tidak punya pilihan selain mengangguk dan segera menyebarkan berita kesembuhan Permaisuri. Dan berita pemulihan Permaisuri tampaknya seperti embusan angin yang bertiup di dunia nyata Xuan Yin. Dan semua orang mengetahuinya, yang mengejutkan banyak orang. Seperti yang diharapkan oleh Bing Yuntu, setelah berita kesembuhan keluar, banyak tokoh bergegas menuju bintang Auxing segera. Namun, Xiaoyan masih tidak tahu bahwa dibutuhkan setidaknya 1 tahun untuk angka-angka ini mencapai bintang Auxing. Tetapi, 1 tahun jelas tidak cukup. Setelah setengah tahun lagi, Xiaoyan akhirnya bisa terbang, dan Xiaoyan tidak melepaskan monster yang menggertaknya sebelumnya, dan kembali menggertak mereka semua. Kemudian, Xiaoyan terus mengelilingi bintang Auxing dengan kecepatan dari lambat bertambah cepat meskipun sulit. Xiaoyan masih beradaptasi dengan kekuatan anti bintang Auxing yang ekstrim, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Butuh 2 tahun untuk membiasakan diri. Tampaknya setelah reinkarnasinya, bakatnya bahkan lebih luar biasa, yang semakin menegaskan tebakanku. Roh dunianya pasti telah dibawa pergi. Dalam 2 tahun terakhir, meskipun binatang Auxing memiliki sumber energi ilahi yang kuat, Xiaoyan tidak berlatih sebaliknya. Dia dengan gila-gilaan mengkonsumsi sumber Qi di tubuhnya, terbang dengan kecepatan tinggi untuk mengkonsumsinya dengan kecepatan ekstrim. Dan setelah habis, dia duduk bersila untuk pulih dan mengulanginya. Karena kekuatan anti bintang Auxing yang ekstrim, secara bertahap, Xion bisa merasakan energi sumber yang terburu nafsu di tubuhnya, dan kemudian perlahan menjadi stabil. Yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa sumber Qi di tubuhnya berada dalam keadaan mendambakan sumber Qi. Dibandingkan dengan keadaan yang penuh dan mencapai kemacetan sebelumnya, peningkatan terbaik dapat dicapai dengan menyerap Qi sumber pada saat ini. Xiaoyan duduk bersila dan segera bersiap untuk menyerap Qi asal untuk meningkatkan kekuatannya.
Tetapi saat dia duduk bersila, suara permaisuri terdengar. "Terus terbang, ini belum waktunya." Suara permaisuri yang tidak diragukan lagi keluar. Untuk Xiaoyan, kali ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk berlatih. Lagi pula, Xiaoyan memiliki keinginan yang sangat kuat untuk kekuatan. Meskipun permaisuri tidak mengatakan apa-apa, tetapi Xiaoyan tahu bahwa begitu dunia sensi diserang, rumah surgawi pasti akan mengalami kesempatan untuk masuk. Dan waktu yang diberikan kepada Xiaoyan hampir habis.